Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur milik Allah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan. Alhamdulillah di hari kedua ya, tahun 1000 berapa sekarang? 445 Hijriah, Allah mempertemukan kita kembali di tempat ini. Satu hal yang rasa syukur kita kepada Allah, Allah masih beri kesempatan kita masih hidup dan menghirup udara segar hari ini. Di saat mungkin di antara saudara kita, tetangga, teman-teman kita, di tahun yang lalu 1444 Hijriah ada yang sudah meninggalkan kita. Allah masih beri kesempatan kita hidup, makanya manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sering saya sampaikan di kajian ini firman Allah dalam surah Al-Mulk, Dages Katambul namanya Al-Mulk ini. Sudah hafal kan juz 29? Ya, insya Allah. Nanti yang hafal juz 29 dites ke depan itu insya Allah. No hafal boleh pulang duluan bonusnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi ketika Allah kelak menjemput kita, kan ada dua orang diajak mudik. Satu ada yang bahagia. Dua, ada yang dia berduka ketika diajak mudik oleh Allah. Nabi pernah menggambarkan dengan dua tipe jenazah ketika diangkat di pasar. Apa pasaran itu bahasa Indonesianya? Keranda ya. Kalau orang Sunda pasaran. Kalau pasaran bahasa Indonesia lain lagi. Ketika diangkat di keranda tuh ada tipe mayit yang begini. Qaddimuni, qaddimuni. Segera bawa aku, segera bawa aku. Percepat bawa aku. Karena aku sudah rindu dengan Tuhanku. Kira-kira kalau teman-teman meninggal begitu tidak? Yang buru-buru ketemu dengan Allah. Itu kan rindu banget. Dua, ada orang yang ketika diangkat jenazahnya itu dia mengatakan, ya wailaha aina yadhabu biha. Duh celaka, mau dibawa kemana aku ini? Mau tipe mana kita akan rasakan, mau ingin cepat ketemu Allah, atau ada orang yang tidak mau ketemu Allah, tergantung dari amal yang kita lakukan hari ini. Hanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini, kan judulnya itu sekarang jalan kenornya. Oh, suganda jalan kenor kan jalannya ayah belah ya tepat tarik jadi kenor jalannya. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli amalin syirratan. Sesungguhnya pada setiap amal itu ada rasa semangat. Semangat luar biasa. Walikulli syirratin patrotan. Dan pada setiap rasa semangat itu akan ada rasa lemah, futur. Futur, semangat, kemudian lemah. Giat, kemudian malas. Jadi pada setiap amal tuh ada semangat karena cocok dengan keinginan. Luar biasa kan. Ada orang yang tahajud pengen seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali masa etik tehnya. Seminggu 10 kali. Saking luar biasanya. Kajian pengennya sehari itu 3 kali. Bahkan kurang. Saya pengen 2 jam sekali kajian teh. Lebih luar biasa. Ngaji Quran sehari bisa tamat 10 juz. Luar biasa. Tapi ingat kata Nabi, pada setiap semangat itu ada patroh, ada fase lemahnya. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan apabila futurnya, lemahnya masih dalam koridor sunnah, dia masih selamat. Tapi kalau lemahnya sudah jauh dari sunnah, dia akan celaka. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Hanzalah. Dia sudah merasa dirinya sudah jadi munafik. Sampai dia cerita ke Abu Bakar, kemudian cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Hanzalah itu sudah jadi orang munafik. Ada apa gerangan yang terjadi kepada kamu? Saya tuh kalau lagi di pengajian, lagi di majelis Rasul, semangatnya luar biasa. Jadi surga tuh seperti ada di hadapan saya.
Kan gitu kayak teman-teman lah lagi ngumpul di sini, aduh semangat luar biasa, termotivasi, terbakar semangatnya. Bahkan malam dek kuat hayang tahajud. Padahal baru maghrib, setting alarm ti ayeuna. Udah setting alarm naon, geus teu kuat hayang tahajud. Duh gitu luar biasa. Pulang ke rumahnya, ketemu anak dan istri, lupa yang tadi di pengajian. Cek urang Sunda jibring barho, ngaji ngabring bubar poho. Jadi waktu di majelis Rasulullah luar biasa. Seperti surga tuh di hadapan, neraka tuh di hadapan. Tapi ketika saya kembali kepada istri saya, anak-anak saya, kembali kepada pekerjaan saya, seolah-olah saya tidak hadir, tidak pernah hadir di majelis Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, manusia itu akan ada di fase itu. Makanya pantas Nabi ngasih beberapa eh, nasihat. Contohnya ya, Rasul pernah datang ke masjid, ada tambang yang melintang, tali melintang antara dua tiang masjid. Kata Rasul, ini tali tambang milik siapa? Si Pulanah ya Rasulullah. Buat apa? Dia sholat malam. Kalau dia pegel, nyarande, apa nyarande? Bersandar di tali itu. Saking semangatnya luar biasa. Ketika dia sholat, pasang tali, ketika ngantuk, bersender begini. Wah keren kan? Kata Nabi, buka tambang itu. Alaikum ma tutikun. Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Allah itu enggak pernah bosan, tapi kamu yang akan gampang bosan. Nah jadi poinnya, jangankan kita teman-teman sekalian. Sahabat juga ngalamin. Fase setelah semangat dia melemah. Setelah giat kemudian malas. Ada fase itu. Artinya kamu keluarga kata Nabi kalau pulang ke keluarga nggak apa-apa rileks. Nggak apa-apa istilah nama terbuai dulu. Tapi jangan pernah kamu terus-menerus di fase itu yang akan menyebabkan kamu jauh dari Allah. Segera kembali. Maka teman-teman sekalian ada fenomena termasuk yang mungkin diberitakan. Saya nggak pernah nonton infotainment, cuman tahu sajalah. Saya tanya ku ibu-ibu, dah ibu-ibu masuk ke repo pan. Ustadz kumaha ada seorang artis ini. Padahal urusan anak baik, beda wawuh hente gitu, tapi orang sok kepo gitu. Dia menikah, pakai hijab, luar biasa. Tapi kemudian setelah bercerai, hijabnya dibuka. Dia kembali ke habitatnya. Bagaimana fenomena ini ya, ya Ustadz ya Rasulullah. Ustadz, Pak Ustadz kumaha cina fenomena ini hiji ibu tong sok kepoan yang batur weh gitu. Tapi minimal jadi pelajaran, Bu, itulah yang namanya godaan setan. Setan bukan berarti diam ketika seseorang berhijrah ke jalan Allah. Justru semakin mendekat kepada Allah, setan akan menggoda makin kuat. Makanya hari ini kita coba bahas, mudah-mudahan pulang ini jadi bahan evaluasi kita. Kita luar biasa, mungkin 2015, 2016 sejak boomingnya pemuda hijrah, di masjid-masjid luar biasa kan. Tumbuh kajian pemuda. Sampai MC double kayak barusan, MC duetnya duet MC lah. Menjadi tren di masjid-masjid walaupun sebagian mah asa teu enakeun gitu kan. Tapi tenanawan luar biasa. Kajian-kajian hijrah di masjid-masjid mulai hidup. Kajian pemuda sampai banyak judulnya aneh-aneh lah. Ada kelompok pemuda ini, kelompok pemuda ini, kelompok pemuda ini. Luar biasa hati saya ini alhamdulillah reg-reg. Walaupun saya masuk ke dunia dakwah kepemudaan itu sebetulnya udah kalau bahasa pemain itu udah veteran. Udah veteran itu. Jadi kalau striker teh udah striker gaek ya yang harusnya memang pemain muda yang masuk gitu kan. Hanya Christian Gonzalez dan naon lah. Halus kena ya tama. Tapi kalau kena Abi. Masih muda Christian Gonzalez. BP gitu. Tapi luar biasa teman-teman sekalian, saya ikut regreg. Cuman saya kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sini. Hati-hati dakwah, hidupnya kajian anak muda, jangan karena tren. Karena tren itu nggak lama. Dulu ada tren
lagi Kang Ariel di penjara, Peter Pan tidak ada, kemudian Kang Ariel di penjara, sempat booming yang menggantikan Tanuk tuh Melayuan. Booming ST12. Keren kan? Wah, lagunya Rasa Tertinggal kalau tidak salah yang lumayan booming. Sampai di cover oleh salah satu idol, Indonesia Idol, Kang Aris Idol. Rame lah, pokoknya nama booming. Album pertama, album kedua booming. Orang-orang ngikutin, jadi semuanya Melayuan. Keren gitu kan. Beres Melayuan, turun. Ganti boy band. Ayah Smash yang salah satu lagunya hitnya yang ciptaan suka MC juga di sini. Kang Dika juga. Rame kan, wow booming, itu semuanya ada. Rame, udah gitu ngalalap deui tah aya. Itu kalau dakwah seperti itu tren akan seperti itu. Tren anak muda rame, semuanya duplikasi. Dulu musim pakai sal kayak Muzamil, semuanya ngaji teh karar itu. Usum kupluk kupluk ya kabeh. Jadi asa ada istilah jamaah kupluk ya. Aduh, itu kan tren kan, tapi ya nggak apa-apa. Saya bilang nggak, saya nyebut nggak salah. Cuma kalau karena ini biasanya nggak lama. Tapi dakwah itu, anak muda ngaji itu nggak boleh tren, tapi harus berkesinambungan. Tapi hukum alam. Kata Nabi, dalam satu keterangan ya, ini bukan ucapan Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tuh naik turun. Dulu ketika gelombang hijrah luar biasa, ada artis hijrah, olahragawan, nah olahragawan teh atlet hijrah. Kemudian pemusik hijrah, kayak Ustadz Hijrah ya. Ustadz Hijrah disebut. Tapi dulu mah udah kalau Ustadz Hijrah nu kabayangna gambarannya seperti ini. Keren kan semuanya. Lebih kayak teh botol hijrah, eta hijrah. Jadi KBW hijrah jadi nantinya. Itu sempat booming. Nah, nya qadarullah saya ikut main di sini gitu. Alhamdulillah ngalaman lah. Nanti kalau caritakeun pernah ya Ustadz Imam di dia. Keun teu naon. Tambah sebel lah ya nyempil. Tapi yang saya dulu khawatirkan kalau ini, karena yang namanya dakwah anak muda, saya katakan nggak akan lama. Karena nggak akan selamanya anak itu muda. Betul nggak? Kan beliau juga sudah sekedeng diri, sudah sebentar lagi meninggalkan dunia muda. Ya kan, sebentar lagi. Makanya angkatan dulu sudah tidak di sini sekarang. Angkatan dulu gitu. Itu berarti tidak lama. Tapi dakwah karena anak muda kan terus berkesinambungan. Terus menerus ada kan anak muda. Dan dakwah anak mudanya harus terus berkesinambungan. Hanya dari alumnus dulu, enggak semua tetap ada di jalurnya. Makanya tadi ada bahasa, Ustadz dulu dia sudah hijrah, kok sekarang malah buka kerudung lagi. Dia sudah hijrah dulu, kok sekarang kembali lagi ke habitatnya. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan, yang ini nggak bisa dihindari. Mungkin teman-teman juga sama lah. Di saat semangat luar biasa semangatnya, di saat malas mungkin ngedrop, ya ngedrop. Apakah Ustadz juga sama-sama? Saya juga sama. Di saat semangat, semangat ngaji itu, di saat malas-malas, ada rasa itu. Makanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan ketika orang-orang berhijrah. Kebetulan momennya sekarang Muharram ya, walaupun hijrah Nabi itu Rabiul Awal. Jadi hijrah Nabi itu Rabiul Awal, tapi sering diperingatinya Muharram ya. Tapi nggak apa-apa. Rasulullah ketika sahabat luar biasa menyambut seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, menempuh perjalanan sekitar Bandung Jogja lah sih mah 450 kilo jalan kaki. Karena saat itu kendaraan paling cepat onta kabur. Paling cepat gitunya, makanya kuda ripuh, itu onta kabur. Nah onta kan bukan untuk dipacu, tapi untuk berjalan. Maka onta paling cepat ya onta kabur gitu. Dulu nggak pakai onta, jalan kaki. Kebayang belum ada jalurnya kan? Apa satungtung dulu itu bahasa Indonesianya? Setungtung dulu, sepanjang mata memandang. Gurun pasir kan? Kok bisa sampai ya? Luar biasa gitu. Dalam satu keterangan katanya sekitar 7 hari 7 malam berangkat. Itu kalau kita berangkat dari
Mekah ke Madinah. Tapi sampai di sana Rasulullah menyampaikan, ini terekam oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sampaikan di dalam mimbarnya, Rasulullah SAW pernah bersabda begini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'im manawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi teman-teman sekalian, lemah setelah semangat, malas setelah asalnya dia giat luar biasa. Kemudian dia kembali ke habitatnya setelah dia berhijrah menjauhi yang buruk, tapi malah kembali. Yang perlu diinstal ulang kembali adalah lihat, tanya, apakah dia motivasi ketika hijrahnya, motivasi ibadahnya, motivasi mencari ilmunya kalau orang mencari ilmu. Karena yang namanya patroh atau futur atau lemah, gak hanya menimpa orang-orang yang baru hijrah. Ustadz juga bisa kena. Kemudian santri juga bisa kena. Mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa kena. Lagi semangat-semangat, kemudian lagi lemah. Makanya tanya ke dalam hati kita. Ketika aktivitas yang kita lakukan ini lillah atau tidak. Karena ini yang jadi pokok. Karena kemudian kata Nabi, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia inginkan, karena perempuan yang ia ingin nikahi, maka hanya sampai di situ hijrah. Nabi menyindir sebetulnya di antara orang-orang yang menempuh perjalanan dari Mekah menuju Madinah hanya karena dua motivasi itu. Karena bila orang motivasinya bukan karena Allah, lelahnya itu nggak akan berbuah manis. Kenapa? Dia akan banyak kecewa. Saya kasih contoh begini. Ini berapa orang yang udah nikah? Ngacung coba, yang udah nikah. Salah pertanyaannya. Yang belum menikah. Ibu nu ngaku, cing atuh ngaran aku. Oh, berarti ini sebagiannya udah pada menikah. Gini, saya tanya, nikah itu ibadah bukan yang belum nikah? Ibadah bukan? Ibadah, kos nugas pernah ngasaan wae. Kalau sholat mah pasti itu. Gini, contoh. Supaya nanti yang mau nikah berpikir dua kali. Nah, lening sieunan, mengancam ya. Gini, banyak terjadi perceraian karena hal-hal yang sepele. Biasanya, dia udah gak sevisi dengan aku. Itu keren kan. Kayaknya aku dan dia udah beda banget. Kayaknya dia gak bisa ngertiin aku. Aku gak merasa dihargai oleh istriku. Aku gak merasa dihargai oleh suamiku. Rata-rata kan begitu. Padahal nikahnya belum sampai setahun. Karena satu saat seorang istri, contoh saja ya. Kata Ustadz tuh kalau suami datang dandan. Yang cantik, yang bagus. Ulah pas mau ke hajatan baru dandan. Satu saat melaksanakan perintah Ustadz tadi. Dandan, wah pokoknya luar biasa lah. Bibir dimerah-merahin, alis dilempeng-lempengin. Pokoknya mah pakai senyong-nyong dari atas sampai bawah lah. Suami datang disambut dengan senyuman. Udah latihan senyumnya tadi kaca. 5 cm ke kanan, 5 cm ke kiri. Terlampau lebarnya. Jadi atur-atur lah gitu. Ketika suara motornya sudah datang, dia udah di depan pintu dengan senyumannya yang paling indah, dia sambut suaminya. Tapi apa kata suami, mamah reka mana minum teuing? Gusti ya Allah, mah saradengit mau kemana sih? Satu, dah nek karena hati, Ustadz hoax. Kenapa? Saya sudah mau menyambut suami dengan terbaik, ternyata bukan dipuji malah, mamah reka mana? Itu udah nek hiji. Tapi Allah sudah catat enggak nilai amalnya? Bahwa dia melakukan itu untuk menyambut suaminya dalam rangka taat kepada Allah. Allah sudah catat. Pah mau minum dulu, makan dulu atau mandi dulu? Aku mau mandi dulu. Dah minumannya udah disiapin di meja, makan aja di meja makan. Beres mandi gogoleran mau ke HP. Ya gak makan dulu, aku udah makan barusan. Sok nek tuh kira-kira istri, ya Allah.
mentang-mentang menu akhir bulan endok ceplok make meme smile gitu kan, anu make saos teh geuningan digitukeun meuni teu narimakeun. Udah enek tuh. Enekna kumaha kita bahas setelah sholat Isya ya. Ini baru contoh bab pertama tentang keikhlasan niatnya. Saya kembalikan kepada Bapak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di mana tadi? Ada yang masih lupa atau belum pernah ingat? Jadi tadi saya kasih sampel contoh ya. Pentingnya menunjuk bahasakannya urgensi lillah, ikhlas karena Allah dalam setiap amal. Itu yang harus jadi dasar. Saya kasih contoh bab rumah tangga saja. Walaupun teman-teman sebagian besar belum mengalami, supaya berpikir 2 kali mau menikahnya. Karena yang terberat itu adalah ketika dalam menikah kan niatnya ibadah. Kalau niatnya ibadah yang dikejar penghargaan suami atau penghargaan dan pahala dari Allah? Pahala dari Allah. Makanya satu saat seorang suami, seorang istri akan kecewa. Bila dia sudah melakukan yang terbaik buat suaminya, tidak dihargai oleh suaminya. Dia akan marah, kecewa. Akhirnya apa? Futur. Semangat-semangat ngamalkeun sunnah. Menyambut suami dengan baik, tadi nyiapin. Tapi gara-gara gak dapat penghargaan dari suami, udah males isukan manggeus we dasar butut deui kan gitu. Sama, suami pun seperti itu. Kalau yang dikejarnya adalah penghargaan makhluk, kita akan banyak kecewa. Dan itulah yang akan memutus semangat kita yang asalnya semangat kita akan lemah kembali. Besok nak males saya merek masak. Males saya udah dangdan lagi, udah saayana we. Kalau suami pengen makan tinggal ngeluarkan HP, pah mau menu yang mana, udah malas sekarang. Kenapa? Kemarin juga saya sudah menyiapkan, gak disentuh sama sekali. Nah itu contoh kalau di rumah tangga. Kemudian sama kalau kita datang ke masjid. Ketika Allah memanggil hayya ala sholah. Allah gak hanya hayya ala sholah kan hayya ala falah. Lalu kita datang. Di saf yang paling depan. Pertanyaannya, kita datang memenuhi undangan muazin atau undangan Allah? Makanya kalau kita datang memenuhi undangan muazin, apalagi DKM, DKM bisa ngasih pahala tidak? DKM bisa ngasih pahala tidak? Tidak. Bahkan bisa jadi nama kita nggak pernah disebut-sebut tuh. Nama kita nggak pernah ditulis, foto kita nggak pernah dipajang, ini loh jamaah teladan. Datang senantiasa paling awal. Apa kita akan berhenti ke masjid ketika kita nggak dapat penghargaan daripada DKM? Males saya maka alatip, nggak pernah disebut-sebut kepada DKM. Kan nggak begitu. Kalau lillah sudah kesampingkan pujian penghargaan makhluk karena yang dia kejar adalah pamrih dari Allah, pahala dari Allah. Itu akan tenang. Sama kalau orang teman-teman belajar, nyantri. Kalau satu saat kita belajar ke pesantren sekedar mau jadi ustadz. Kalau jadi ustadz nanti kemudian viral gitulah. Kalau viral saya dikenal banyak orang. Kalau dikenal banyak orang nanti banyak yang ngajak foto. Kalau banyak yang ngajak foto berarti followernya banyak. Kalau followernya banyak berarti berbanding dengan penghasilan yang didapat juga banyak. Kalau penghasilan yang dapat banyak, uang saya berarti banyak, saya akan kaya. Kalau kaya, saya akan dapat wanita yang saya idam-idamkan. Pasti bakal nunggarelis jadi pasangan hidup saya. Kan kadinya ukul ngalamuna jauh teuing. Satu saat ternyata sudah jadi ustadz teu laku-laku kumaha tah. Semalas jadi ustadz ternyata nggak ada yang mengundang. Saya jadi ustadz ternyata followernya sedikit. Saya jadi ustadz ternyata penghasilannya dikit. Orang akan berhenti kalau niatnya ke arah sana. Makanya betul-betul dulu kami oleh guru kami dididik hati-hati, cek bahasa Sunda mah, ya jangan lempengkeun niat. Kita belajar ilmu bukan supaya kita dikenal orang sebagai seorang ustadz, sebagai seorang ulama. Tapi kita belajar karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. Lurusnya niat akan berbanding dengan nanti kemuliaan Allah yang Allah beri. Karena orang akan mudah kecewa ketika apa yang dia cari kemudian enggak dapat. Karena yang dicari bukan ridho Allah, tapi penghargaan makhluk. Banyak orang yang, saya dulu punya guru
yang kemudian berhenti jadi ustadznya, memilih jadi pekerja. Kenapa? Udah nggak merasa dihargai sebagai seorang ustadz. Ke anak-anak disuruh iuran buat bayar listrik, nggak pada bayar. Akhirnya dapur kudu ngebul. Akhirnya apa? Dia banting setir untuk bekerja. Sudah bekerja, ternyata nikmat nih, dapat penghasilan lebih, meninggalkan dunia dakwahnya. Ini luar biasa, makanya betul-betul karena Allah luar biasa. Tidak hanya pencari ilmunya, juga para kiainya, para ustadznya juga sama. Saya masih ingat nasihat guru kami itu. Saya pernah sering sampaikan ya di teman-teman di sini, ada yang masih ingat lah mudah-mudahan ceritanya. Ketika hujan, ada jadwal ngaji, seorang ustadz muda tidak berangkat. Ditanya oleh guru tuh, kenapa tidak berangkat? Hujan Pak Ustadz. Apakah ngaji itu harus musim kemarau saja? Ya kan mustaminya suka tidak ada. Itu dari setan tahu nggak? Itu bisikan dari setan, kamu berangkat saja. Sambil menggerutu, dan mustami nage moal ayah hujan mah. Dia berangkat, tapi ternyata betul nggak ada satupun di masjid. Masjid gelap, nggak ada satupun, termasuk DKM-nya juga tidak ada. Pulang lagi, mangkani hujan, basah kuyup. Datang ketemu kiai, Pak Kiai ternyata betul kan kata saya. Di masjid nggak ada siapa-siapa. Kosong, bahkan dengan DKM-DKM-nya tidak ada. Apa kata kiai ini? Sebelum kamu berangkat, kamu nggak dapat pahala apa-apa. Tapi setelah kamu basah kuyup kehujanan dan datang ke sana, kamu sudah dapat poin dari Allah. Karena kalau dikejar itu kamu akan banyak kecewa. Tapi kalau poinnya adalah lillah karena Allah, lelah kamu akan berbuah manis. Mungkin kamu nggak dapat apa-apa di situ. Tapi Allah sudah menghargai jerih payah kamu. Seorang guru kalau sekedar mengajar, mendapatkan balas budi, balas jasa. Kalau balas budi karena belum tentu kan muridnya budi semua. Bisa jadi Asep, Dadang kan, kayak balas Dadang. Bisa jadi seorang guru ya, saya ngalamin jadi guru juga. Ketemu ada orangnya, siswa saya, mantan siswa saya, sugan datang sasalaman ketemu, bahkan beradu muka pun gak nanya sama sekali. Dan luar biasa. Itu baheula diajar ikron sama saya. Tapi ketika ketemu cuek pisan gitu. Seolah-olah dia gak kenal sama saya. Baheula ngompol ngombehan saya gitu. Karena waktu di masjid Pak Imam pipis. Ya Allah atuh kepaksa bagian ngombehan. Tapi gede sudah gede ketemu biasa-biasa. Ada juga yang ketemu, Pak ketemu. Ada yang dia bertatap muka, mencek urang Sunda Pak adu irung itu nanya. Kita akan kecewa kalau kita hanya mengejar penghargaan balas jasa dari murid-murid kita. Makanya pantas Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Di antara kalian ada yang hijrah menempuh perjalanan jauh, kena panasnya sama, pegelnya, capeknya sama, tapi nggak dapat pahala apa-apa karena hatimu kosong dari Allah. Dan ketika kamu datang ke Madinah ternyata nggak dapat pekerjaan, kamu akan menyesal. Hanas, apa Hanas bahasa Indonesianya? Apa Hanas bahasa Indonesia? Kang Dika hari Hanas apa bahasa Indonesianya? Hanas. Nyesoklah terjemahkan. Hanas ke Madinah gitu. Hanas itu bukan, Hanas, lain tanya kadek. Saya bela-belain datang ke Madinah, ternyata di sana nganggur, di dia tambah nganggur. Karena dia tujuannya adalah ingin dapat kerjaan. Dia bela-belain datang ke Madinah mengejar perempuan yang ia ingin nikahi, ternyata udah nyampe dinikahi sama saudaranya atau sama sahabatnya sendiri. Khawatir pan, mau balik deh ke Mekah jauh, datang ke Madinah patah hati, udah rugi. Makanya pantas teman-teman sekalian, supaya kuat nih ketika kita beribadah, menuntut ilmu, berhijrah, harus pancek niatnya lurus karena Allah. Nih teman-teman di sini datang ke sini kan, capeknya sama, durasi waktunya sama. Mungkin ada pula yang rumahnya lebih jauh, paling jauh di mana Kang Dika di sini? Soreang gitu. Beliau kan di Soreang oke. Paling jauh kalau
lelahnya dia di perjalanan, tidak dibarengi lilahnya hati, sudah luar biasa nggak dapat apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan kita tetap bersemangat di saat satu saat virus lemah itu datang adalah jangan pernah putus untuk mencari ilmu. Terutama kita ilmu mengenal Allah, mengenal padilah-padilah amal. Karena ini penting teman-teman sekalian, walaupun hanya seminggu sekali kita dengar kajian atau kita baca buku di rumah, harus punya semangat ilmu itu makin hari makin bertambah. Kalau kajian begini tuh kajiannya motivasi. Nabi Ibnu Abbas pernah datangi oleh murid-muridnya. Wahai Ibnu Abbas, kajian tuh jangan seminggu sekali lah. Gimana kalau kita tiap hari saja? Apa kata Ibnu Abbas? Allah tuh gak pernah bosan, kamu tuh akan gampang bosan. Sudah saja seminggu sekali tapi rutin. Yang penting ada kajian ilmu yang kita datangi. Makanya teman-teman sekalian, kajian bukan hanya semacam ini. Kalau ini lebih ke motivasi. Tapi cari kajian-kajian yang lebih spesifik walaupun jamaahnya gak banyak. 3 orang, 4 orang. Tapi ada kajian rutin. Terutama yang membahas Al-Quran, membahas sunnah. Itu penting. Membahas bagaimana kita mendekat diri kepada Allah. Jangan anggap misalkan tiba heula ngabahas sholat tuh beres-beres. Barejeng can tamat-tamat diajar sholat nage. Jangan pernah merasa menganggap enteng. Ada orang yang menganggap enteng kajian bab wudu, bab sholat tuh. Dari dulu kajiannya bab wudu, bab sholat, orang lain mah udah ke bulan. Ya nu di bulan mah masih dunia. Bulan itu masih dunia. Bab wudu dan sholatmu sampai ke akhirat. Di bulan mah masih dunia dan belum tentu dia juga ke bulan. Dia mah ke bulan ente diajar sholat ente. Rugi. Makanya cari kajian-kajian yang lebih spesifik. Karena gini teman-teman sekalian, ini yang mudah-mudahan di antara yang hadir ini ada penerus dakwah ke kalangan anak muda ya. Saya kadang-kadang sok reuas apa reuas kaget ya, lihat pergaulan anak muda kita. Mereka bisa jadi berpenampilan seperti orang Islam, pakai kerudung, pakai baju koko, karena tiap Jumat memang diwajibkan pakai baju koko, pakai kopea. Mereka muslim nih. Tapi cek kalau kita nih ada anak SMA enggak di sini? Cung, ada anak SMA? Enggak ada anak. Oh iya tuh anak SMA mana? Hah? Oh PUT nu didinya nya. Hah? Oh iya di Laswi kan, SMA SMK PU saya tahu tuh PU. PUT pekerjaan umumnya. Hah? Oh, bukan PUT apa? PUT apa? Itu bener. Aku lebih berpengalaman lagi orang PU kita. Orang PU kita apal PUT. Ada perusahaan udud deh. Lain ya Mak. Betul kan? Nah makanya keren tuh saya lihat ya. Di perayaan, apa kemarin teh kalau orang angkatan saya mah samen. Wisuda ya, wisuda. Graduation gitu. Graduation. Lulusan begitu ini hese. Pakai kerudung si perempuannya, tapi coba di situ disetel musik-musik dugem, ngondang DJ. Keren tuh, penutupan awalnya udah bagus. Sambutan kepala sekolahnya make innalhamdalillah. Terus ada baca Qur'annya bisa jadi. Kemudian ada tausiahnya di ujungna DJ. Aduh no sedek, wah warna mantep lah. Wah karari tuh baheula mah tripping karena nantinya. Ayeuna mah karari itu. Kemudian lihat bahasanya. Pakai kerudung perempuannya, jangan tanya laki-lakinya. Bahasana sudah, wah sia kancing coplok, luar biasa. Kalau di sini kan teman ngomong anjing gobloknya, sia kancing coplok bahasa. Saya sampai, ya Allah tuh. Berarti ini PR kita teman-teman sekalian nih. Teman-teman yang sudah kecelup ke sini mau belajar, ini PR kita, ini catatan bagi kita nih. Saya nggak nyalahin mereka, berarti mereka butuh sentuhan, mereka butuh orang-orang yang mau merangkul, mengenalkan mereka kepada Islam.
Gitu. Makanya penting, ilmu itu penting. Makanya kebanyakan orang gagal dalam berhijrah karena setelah hijrah tidak diajar. Karena nggak cukup hanya kajian motivasi kayak begini. Bahkan yang paling parah, orang ngaji itu usianya rata-rata usia kelas TK sampai SD kelas 5 atau kelas 6. Udah gitu SMP SMA jarang ada kajian lagi. Teman-teman boleh cek di masjid masing-masing, ada nggak nih kajian remaja SMA gitu kan. Kajian berkala, nganca bab fikihnya, bab itu jarang sekali. Rata-rata SMP SMA sudah hilang. Saya termasuk dulu menyusun buku pegangan buat santri anak dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Saya tahu banget apa yang disampaikan kepada mereka. Itu belum mewakili ilmu Islam secara sempurna. Masih kurang. Artinya masih jauh. Makanya poin kedua, setelah orang lurus niatnya, jangan pernah putus untuk terus kita menimba ilmu. Motivasi terus supaya kita tidak down, tapi di satu sisi kita harus mencari kajian-kajian yang bisa membuat pengetahuan kita bertambah. Gitu. Kalau ini saya bilang hanya memotivasi saja. Gitu. Terutama kalau ada di masjidnya nih kajian tafsir ikutan, walaupun nggak banyak. Kajian ilmu hadis ikutan. Satu saat nih saya suka bilang ke teman-teman nih, para santri di pesantren saya, usiaan kalian tuh jangan banyak ngomong tapi banyak dengar dulu. Banyak dengar, banyak baca, gunakan matanya, gunakan telinganya, jangan dulu banyak ngomong. Banyak belajar, banyak baca, banyak dengar. Satu saat, ada saatnya kamu akan berbicara. Kalau sudah banyak mendengar, banyak melihat, pembicaraan kamu akan berkualitas. Maka sejak muda sok cari ilmu yang luar biasa. Ya, salahnya teman-teman sekarang tuh ketika mereka berhijrah, sudah berhijrah enggak lanjut terus belajar lagi. Ini penting, makanya jarang orang istiqomah tuh gara-gara itu. Yang ketiga, nah setelah ilmu, saya pernah sampaikan, kita ngaji bukan sekedar supaya ngerti. Cari ilmu bukan sekedar supaya tahu. Sudah kita mengerti dan tahu harus lahir menjadi amal. Dan amal ini Nabi sampaikan di awal tadi, alaikum matutikun. Hendaklah kamu mengerjakan sesuatu yang kamu mampu. Rasul pernah menyampaikan, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang mendidawamkan, continue walaupun hanya sedikit. Jangan sampai semangat berlebih yang menyebabkan engkau akan terputus. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, Abdullah bin Amr atau apa, saya lupa namanya. Dia menikahi seorang perempuan Quraisy tapi enggak pernah disentuh. Saking sibuknya saum dan sholat. Siangnya saum, malamnya sholat malam teureun-eureun. Kan keren itu. Luar biasa, sampai istri cantiknya ge mubazir. Sampai ada temannya tuh datang. Cek, ini taradangdan. Ah, cenah kumaha ada si akang geus teu hasrat. Aku tuh udah jarang disentuh sekarang. Emang kenapa? Tugas luar terus? Enggak. Ternyata apa yang dia lakukan, sholat semalam suntuk, siangnya saum terus. Jadi aku tuh jarang dibelai. Makanya males ya madangdan oge. Udah bahasa kita tuh, pipi udah dimulus-mulusin, bulu mata dicentik-centikin, alis udah dilempeng-lempengin, bibir udah dimerah-merahin, tapi anger tidak tertarik. Karena dia lebih sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan keren tuh. Sampai dia datang menasehati sahabatnya, sesungguhnya pada dirimu ada hak Allah. Pada dirimu ada hak keluargamu. Pada dirimu ada hak dirimu sendiri. Berikan setiap orang itu haknya. I'malu matutikun. Kerjakan apa yang kamu mampu. Jangan sampai kamu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya Quran dan Sunnah tidak menuntut kamu seperti itu. Makanya kalau teman-teman di sini orang hijrah kemudian bosanan karena kajiannya loba teuing misalkan. Saminggu nepi ka 7 kali kajian. Olab kajian wae teh. Gitu. Ya minimal seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Nanti kalau sudah kurang boleh nambah.
Tahajud kalau kita nggak kuat, nggak kuat setiap hari, minimal weekend sok tahajud cobaan Sabtu, Ahad. Ketika mendapatkan kenikmatan itu tambah lagi seminggu 3 kali. Sudah mulai nikmat lagi, tambah lagi. Kalau nggak kuat tiap hari minimal 7 kali seminggu udah luar biasa. Ya 7 kali seminggu. Hanya bertahap. Termasuk mempelajari atau belajar Al-Quran. Ada orang yang saya mah sanggup sehari tamat. Keren kan, ulah sehari ting atau diputing. Ya udah 3 hari. Tuh ini apa luar biasa ting 3 hari. Ya udah 7 hari. Naik 15 hari. Ada orang yang saum, ya Rasulullah saya mau saum tiap hari. Ulah terlampau banyak. Sudah 3 hari saja dalam 1 bulan. Lalu etama cutek gareng atau gampang ting. Cuman 3 hari dalam 1 bulan. Ya udah atau sebulan 8 kali atau seminggu 2 kali. Senin dan Kamis. Terlampau enteng ya Rasul. Ya sudah saum sehari, buka sehari. Atau disebut saum Daud. Artinya ada tahapan. Lebih baik kita saum sebulan 3 kali. Tapi terus mayang. Daripada saum Daud sebulan, 10 tahun berhenti. Enggak pernah saum sunnah lagi. Maka pantas Nabi itu alaikum matutikun. Bahkan hendaklah kamu beramal itu sesuai dengan kemampuanmu supaya kamu tidak gampang meninggalkan amalmu. Makanya Nabi pernah menyindir ada seorang sahabat, sungguh buruk seseorang yang dia sudah terbiasa melakukan sholat malam lalu kemudian dia meninggalkannya. Jadi sudah sholat malam seminggu kemudian ninggalin. Makanya lebih baik kita bertahap saja. Baca Quran gak usah 1 juz per hari lah. Hitungannya jangan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad yang udah keren-keren. Kita pengen seperti itu, jangan gak udah lah. Minimal sehari sehalaman lah. Selembar kebanyakan, 1 halaman. Ustadz lo bating setengah halaman lah sehari. Masih terlalu banyak, seayat sehari. Atau masih kurang, masih terlampau berat di sahurup. Kecil saya ting. Bismillahirrahmanirrahim. Anu qaf sadaqallahul azim. Singkat cida-cida ting eta mah aliran iritiah ngaranna. Ya, kalau saya anjurkan sih setengah halaman. Lebih bagus lagi teman-teman sekalian, baca Quran bukan sekedar kita baca, tetapi harus kita penasaran. Minimal kita punya Quran terjemah. Udah gak musim sekarang Quran gak ada terjemahnya. Kecuali kalau teman-teman di sini ahli bahasa Arab semua gak masalah. Tapi kalau belum mengerti bahasa Arab, usahakan ada terjemahnya. Programkan. Kan Quran itu berapa ayat? Kita ngahulang itu tawadunya. Taramu aduit ya mah. 6.236 ayat. Kalau nggak percaya hitung, saya pernah ngitung soalnya. Tambahkan we. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Al-Imran 200 ayat. Hitung sampai ke Anas ya. Itu nggak lama kok. Jumlahnya berapa? KPR-nya nanti pertemuan berikutnya saya tagih. Benar tuh? 6.236 ayat. Berapa surat? 144 surat. Eta leuwihna ka mana eta? Berapa? 114 surat. Berapa juz? Ada 30 genep juz. 30 juz. Quran itu ibarat kurikulum hidup. Seumur hidup kita harus ngamalin Quran. Allah ngasih pesan wa'tasimu bihablillah. Pegang dengan erat tali Allah. Tali Allah itu ada yang mengartikan Al-Quran. Maka kalau kita supaya enggak gampang futur, jangan pernah putus kita membaca Al-Quran. Walaupun hanya setengah halaman. Tapi yang paling top ya, 1 disuarakan, 2 sempatkan waktu untuk kita baca terjemahnya. Bolak-balik, jangan 1 balikan. 1 ayat, lihat terjemahnya. Mungkin gak paham balik deui, gak paham balikan deui. Teu paham keneh wae, tanyakeun ka ustadna, call a friend. Kalau tidak kuat. Nah, makanya orang lemah semangat ketika orang terlampau memaksakan diri dalam ibadah. Nabi enggak menuntut itu. Justru Nabi mah i'malu ma tutikun. Kerjakan yang kamu mampu. Kemudian yang keempat,
Dia harus bersama, jangan pernah lepas dari sahabat atau lingkungan yang soleh. Lihat ketika Rasulullah beliau hijrah pertama kali ke Madinah. Apa yang beliau lakukan setelah membangun masjid? Beliau memuakhotkan, mempersaudarakan kaum muslimin, muhajirin dan ansor. Sehingga disolmetkan dua orang teh. Ini dua orang, ini dengan ini, dengan ini. Maunya dengan muhajir dengan ansor. Tujuannya buat apa? Supaya mereka punya sahabat yang baik. Makanya ada dua orang, saya lupa nama sahabatnya. Dia ketika pindah ke Madinah berdoa begini, Allahumma yassirni jalisan solihan. Ya Allah mudahkan aku bertemu dengan sahabat yang soleh. Luar biasa, ternyata ia ketemu dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah kan sahabat Nabi yang termasuk hafal 5.374 hadis kalau tidak salah ya. Karena 5.000 hadis lebih lah. Makanya luar biasa ketika beliau bertemu dengan Abu Hurairah dan kemudian jadi sahabatnya. Makanya dulu kalau para sahabat datang ke satu tempat, doanya satu diantaranya, ya Allah pertemukan aku dengan sahabat atau teman yang soleh. Bisa jadi teman-teman di sini nanti kuliah keluar, kerja, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang bukan orang Bandung, pindah ke Bandung. Maka minta kepada Allah karena penting. Ya Allah pertemukan aku dengan sahabat yang soleh. Saya pun sama. Dulu saya tinggal di sisi gunung aslinya. Jauh kemana-mana, nggak punya tetangga. Ke atas jauh, ke bawah jauh. Itu ada tanah luas, mirip-mirip di pesantrennya Ustadz Hanan lah. Cuman saya itu sendiri. Sama keluarga saya tuh nggak ada tetangga. Maka ketika ditakdirkan oleh Allah harus pindah. Hal yang saya minta, ya Allah pertemukan saya dengan sahabat-sahabat yang soleh. Tetangga-tetangga yang soleh. Yang bisa membuat hati saya tenang, membuat kuat iman saya. Bertambah ilmu saya. Dan qadarullah saya ditempatkan di tempat yang ketemu sahabat-sahabat, tetangga-tetangga yang baik. Itu penting. Kenapa? Yang membuat kita tetap berada semangat, istiqomah, apalagi setelah teman-teman berhijrah, adalah punya sahabat yang baik. Banyak orang-orang yang gagal dalam berhijrah, gagal dalam menuntut ilmu sekalipun ketika dia salah memilih kawan. Makanya kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Bahkan ada satu quote dalam bahasa Arab itu, al-musohabatu tasrikut tobi'ah. Persahabatan itu akan saling mencuri tabiat. Kita gambaran Nabi kan bersahabat dengan tukang pandai besi. Kalaupun kita tidak terbakar, minimal bau hasepna. Tapi berteman dengan tukang minyak wangi, minimal kalau kamu nggak beli atau nggak dikasih minyak wangi, terbawa wanginya. Itu teh gambaran bahasa Nabi menganalogikan dengan siapa seharusnya kita berteman. Makanya yang akan banyak ya mencetak karakter kita, mewarnai kita itu biasanya bukan orang tua. Ada saatnya teman-teman sekalian lebih mendengar temannya sendiri daripada orang tuanya sendiri. Ada dia lebih percaya ngobrol, curhat ke teman daripada ke bapak dan ibunya sendiri. Sok jujurnya, kalau ada masalah lebih seneng ngobrol sama ibu atau sama temennya. Rata-rata ke teman, baik ikhwan atau akhwat. Makanya saya sama istri tuh gimana caranya supaya si anak tuh lebih nyaman ke orang tua. Karena usia teman-teman di sini lebih trust, lebih percaya kepada kawannya. Beruntung kalau punya teman yang baik. Kalau henteu, alah geus kolot kitu mah dodet weh, didelet we lah. Geus milu jeung urang ada sarua. Boga kolot gitu, terbalik, nggak salah, soro jeung urang we. Jadi we, apa ketika dia ada masalah dengan orang tuanya, ketemu teman curhat yang salah, akhirnya malah jadi salah. Nggak sedikit orang ikut geng motor, ikut ini, kenapa? Karena dia teman nongkrong. Nah, nggak sedikit juga, saya pernah cerita tentang diri saya sendiri ya. Saya bisa seperti ini gara-gara anak teman nongkrong saya, teman sebangku saya, circle teman di antara dulu teman SMA saya yang membuat saya seperti ini. Jadi penting sekali teman-teman sekalian punya teman. Makanya kasus yang ini ada cerita dari
mungkin yang pernah jadi gurunya ya. Kenapa sih artis ini kemudian membuka hijabnya kembali, kemudian gaul tampil seksi kembali? Karena setelah memutuskan berhijrah, lillah atau tidaknya justru terukur dari amalnya. Bisa jadi dia berhijab karena lis suami. Bukan lillah tapi lis suamiihi. Karena suaminya. Atau lis salakihi karena salakina. Atau dia baik ke masjid karena naon li istriihi. Karena si istrinya. Dia berhijab karena suaminya. Dia kelihatan berhijrah karena suaminya. Ketika bercerai karena enggak lillah, gampang untuk bercerai dengan syariatnya. Atau bisa jadi enggak lillah karena suami. Tapi ketika sudah nih berhijrah karena suami tadi, dia enggak mendapatkan ajaran yang baik. Saya belajar ke pesantren enggak karena Allah, aslinya. Saya sendiri belajar ke pesantren itu bukan untuk belajar agama dengan baik. Bapak saya, ibu saya enggak mendorong saya pesantren, enggak. Itu saya memilih pesantren untuk menghindar dari kerja di pabrik dan menghindar dari teman-teman saya yang pada lulus kuliah sementara saya tidak. Jadi saya pesantren itu bukan karena niat belajar agama aslinya. Awalnya begitu. Saya menghindari teman-teman saya yang mereka pada lulus kuliah, saya gagal. Dan saya menghindari supaya enggak langsung kerja setelah SMA. Naon carana ke kuliah enggak masuk, mending pesantren. Jadi enggak lillah. Gitu. Tapi luar biasa ketika masuk pesantren, karena terus menerus dapat nih siraman nih. Subuh ada kajian, maghrib ada kajian, masuk kan di kelas, terus masuk. Akhirnya itu merubah juga. Mencek orang sudah cingkaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Coba bahasa Inggrisnya apa? Cingkaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Batu kena tetesan air satu tetes lama-lama akan berlubang juga. Makanya saya nonton di On The Spot ya, itu ada dulu itu ada siksaan yang paling mengerikan di mana orang dibunuh pelan-pelan. Dengan cara dia duduk begini, ini talian, ditetesi air kena ke sini. Dalam jangka berapa meter, tuk terus awi lamanya jadi gila dia. Hanya air tuh. Kalau mau satu tetes, kamu mau disemprotkan kan, itu satu tetes. Nah makanya saya mungkin gak lillah awalnya. Tapi ketika masuk di sana, banyak hal-hal yang qadarullah merubah saya. Merubah semangat saya. Ternyata oh iya ya, belajar Islam itu ternyata gak mudah. Butuh orang yang mau mengkhususkan diri belajar. Apalagi ketika buka kitab, ya Allah barotak yuk. Nu jabri gue liur, komonya nu gunul kumacara-macana gitu. Aslinya setiap bukain nangis saya tenawan. Waas kuliur kumacara-macana ini. Waas ku tengarti, you know waas, apa bahasa Indonesia waas? Waas gitulah gitu, susah ngerti. Tapi itulah yang kemudian membuat saya berubah itu. Makanya kalau orang gak lillah gak apa-apalah, mudah-mudahan dengan dia dapat terus hidayah dari Allah akhirnya kuat gitu. Ingat zaman Nabi dulu ada orang yang datang ke Rasul, ya Rasulullah saya mau masuk Islam tapi minta domba lah. Oh bakar ayah domba ayah tuh kasih satu bukit domba buat dia. Karena Rasul tuh kaya, kalau urusan agama beliau tuh kaya. Jadi kalau urusan agama beliau gak kelihatan miskin, senantiasa kaya. Mau domba kasih saja. Akhirnya dia datang ke kaumnya mau domba banyak. Kamu domba dari mana? Tuh, tuh. Masuk Islam saya gede diberi domba asli. Bager pisan. Dia kalau memberi, kalau diminta pasti memberi. Akhirnya pada datang ya Rasul, kami mau masuk Islam tapi minta domba lah. Gitu. Nabi kasih enggak? Kasih Nabi. Biarin saja. Mudah-mudahan satu saat ya kasih. Tapi ngajinya. Akhirnya lama kelamaan terus Allah kasih dia diberi pemahaman. Akhirnya ketemu tuh lillahnya. Makanya pentingnya teman-teman sekalian punya lingkungan, punya sahabat yang soleh. Kadang gagal ketika dia sudah berhijrah,
dia tidak ngaji, kemudian circle tempat dia ketemunya jeung eta deui gitu. Ketemu jeung nu seksi deui. Ketemu dengan sesama artis yang belum berhijrah misalkan. Ketemu dengan lingkungan yang begini. Akhirnya apa? Dia back to basic lama-kelamaan. Apalagi ketika dapat masalah nih, dirundung masalah, curhat kepada orang yang salah, akhirnya dia bisa jadi kembali ke asalnya. Makanya penting kita punya sahabat yang soleh. Ini mudah-mudahan teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang soleh. Terakhirlah karena sudah 9:30 nih. Kurangnya bebas lah. Besok kan masih libur ya? Libur besok? Oh enggak, makanya tong peting-peting teh. Kalau saya mau ada libur wae, tenang wae. Terakhir nih, Rasulullah SAW suka berdoa begini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai maha pembolak-balik hati, teguhkan hati saya dalam menjalankan ajaran agamamu. Yang maksud sabit qalbi ala dinik artinya kuatkan hatiku untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan walaupun enggak cocok dengan keinginan. Kuatkan hatiku untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah walaupun cocok dengan keinginan. Kan gitu. Agama mah esennya gitu. Perintah Allah banyaknya cocok dengan keinginan atau enggak cocok dengan keinginan. Jujur weh gitu. Menutup aurat, kenapa masih banyak perempuan muslimah yang membuka aurat? Karena menutup aurat enggak cocok dengan keinginan. Apalagi perempuan masa promo. Ya kan belum nikah kan masa promo tuh. Produk, iklan HP, iklan mobil, itu biasanya yang dipajang foto laki-laki, foto perempuan. Nya da eta mah promo kan supaya dipromoin. Promo perempuan itu kan dengan apa yang ada pada dirinya. Apapun perempuan mah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Satu, rambutnya diekspos. Kemilau teh. Lalaki mah jarang gituan antara ayah tuh. Jarang. Kemudian kulitnya, mulusnya dipromokeun. Jadi jualan. Dari kakinya ke bawah juga jadi jual. Nabi kayak iklan rombeheun wae perempuan eta jadi jualan juga. Nah, perempuan masa promo pengen dapat pasangan hidup, kan ingin kelihatan kelebihannya. Dari senjata perempuan tuh apa? Di tubuhnya, makanya iklannya suka pakai perempuan karena menarik. Nabi pernah ngagambarin perempuan tuh dari hadapan ada setannya, dari belakang juga ada setannya. Bukan berarti perempuan tuh setan, bukan itu ya kadek. Artinya bagi laki-laki depan belakang itu ada godaannya. Gitu. Di tukang wae ngagoda. Pas ngaliuk nini. Jadi itu jadi tak gitu kan lain. Dari belakang maka goda tuh. Nah makanya hati-hati. Orang yang mau menundukkan hawa nafsunya. Di saat keinginannya dia memperlihatkan kelebihan kemolekan tubuhnya. Tapi dia tundukkan nafsunya untuk taat kepada Allah itu luar biasa. Kemudian larangan Allah itu rata-rata cocok dengan keinginan. Kan pegangan tangan dengan perempuan yang bukan muhrimna. Kan ya pacarna lah, kan itu enak banget. Apa enak kumaha? Udah pernah ngajaran. Tuh. Tapi kalau udah nikah, enak tuh? Tanya Kang Dika. Lain. Tentunya selewatnya. Lewat, jujur we. Kamu geus boga budak mah. Siunun. Dulu misalkan kalau masa pacaran tuh, megang tangan si calon tuh getaran tuh lain. Ya kan? Misal, kan ini orang soleh tuh. Kan saya mau mantan baong. Pegang, itu teh ada getaran tertentu. Asa berhasil teh pegang tangan perempuan. Ngebonceng calon itu agak lain rasanya dengan ngebonceng mantan calon. Kan lain, ini mantan calonnya, mantan pacar. Kalau lihat, saya pernah sampaikan di sini, tipe boncengan yang udah nikah dengan yang belum nikah. Mesra mana? Masa yang belumnya, ngalaman kan? Nah, tadi mah tengaku. Sok, kalau belum nikah tuh, nu teu make agamanya, kalau pakai agama agak jaim sih jauh tuh.
Tapi kalau belum nikah tuh sok ngadaplok. Keren kan? Itu rem tadi main kan? Waduh, keren tuh. Asa kenikmatan itu. Saya mah alhamdulillah nggak pernah membonceng perempuan yang bukan muhrimnya dulu. Nggak punya motor. Saya mau boga motor. Anak satu baru punya motor, jadi nggak ngalaman pacaran kayak orang tuh memotoran. Tapi lihat tuh hawanya. Larangan Allah tuh cocok dengan keinginan. Makanya lihat, kalau datang ada laki-laki perempuan, si laki-laki yang pegang tangan dua kemungkinannya. Satu, awal nikah, dua, belum nikah. Ini jangan alatif lega tapi dipegang, keren. Kalau si laki-laki yang megang, kalau dua kemungkinan, satu memang belum nikah, dua baru seminggu nikah. Karena kalau nanti lihat ya di dua orang ini, setelah 5 tahun pernikahan, bukan si laki-laki, bukan Dika yang memegang tangan istrinya. Tapi istrinya yang memegang tangan Dika. Set, ayah pandangan lurus ke depan, tong ningali kanan kiri, kieu Dika teh. Ya fokus. 5 tahun, 10 tahun. 20 tahun pernikahan biasanya enggak pegangan tangan lagi. Suaminya jalan di depan, istrinya di belakangnya. Laki di depan, istrinya di belakang. Sampai ketika jatuh oke ditolong mah. Ditolong lah, kan dicarekan heula. Biasanya gitu tuh, itu lain tuh. Makanya kenapa larangan Allah tuh banyak yang cocok dengan keinginan loh. Minum minuman keras, dilarang tidak? Tidak, kalau kita ngambil di kulkas kan keras tuh selama es kan minuman kerasnya, keras ya. Minuman memabukkan. Kalau minuman keras enggak sih? Ini kan kalau dimasukkan ke lemari es membeku jadi keras itu enggak masalah. Yang dilarang tuh bukan minuman keras. Tapi minuman memabukkan. Cocok dengan keinginan. Orang gigitaran terus kemudian dengerin musik, nonton konser itu cocok dengan keinginan. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Allah itu cocok dengan keinginan. Dia mau tinggalin itu karena taat kepada Allah, berarti dia teguh terhadap agamanya. Loh kenapa Nabi kok berdoa begitu? Ya Allah, Maha pembolak-balik hati, sabit kolbi ala dinik. Anas bin Malik nanya, ya Rasul apa engkau enggak percaya kepada kami? Bukankah kami sudah beriman kepada engkau? Bukankah kami sudah beriman pada Al-Quran yang dibawa oleh engkau? Kenapa engkau mengajarkan doa seperti itu kepada kami? Maka Rasul menyampaikan, hati itu ada pada hati itu ada pada kedua jari-jari Allah. Yang Allah bisa membolak-balik setiap saat. Makanya Rasul mengajarkan doa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kemudian di Quran, ini sudah terkenal banget doanya, dalam surah Ali Imran, silakan cari, itu pasti ayat ke-8 atau ayat ke-9, mal jauh tidinya. Rabbana la tuzik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ternyata yang berdoa seperti ini teman-teman bukan orang-orang bodoh, tapi ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang kuat keilmuannya. Kenapa berdoa semacam ini? Karena walaupun orang kuat keilmuannya, bisa jadi satu saat akan melemah semangatnya. Bisa jadi satu saat akan terbawa oleh godaan setan. Makanya mereka berdoa kepada Allah, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Jadi mereka khawatir juga hatinya belok arah. Makanya teman-teman sekalian, supaya kita tetap bisa istiqomah dalam ibadah kita, dalam menuntut ilmu, dalam berhijrah. Penting poin pertama, luruskan niat, fokus karena Allah, bukan mengejar penghargaan makhluk, bukan mengejar penghormatan makhluk, tapi yang dikejar adalah ridho dari Allah. Yang kedua, jangan pernah putus untuk terus kita menambah ilmu. Kajian motivasi terus kita ikuti, tapi sertai dengan kajian lain terutama yang mendekatkan kita dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah tentunya. Yang ketiga, ilmu harus melahirkan amal. Saran dari Rasulullah SAW, kerjakan amal sesuai dengan kemampuanmu. Bertahap, jangan yang terberat, kemudian setelah itu engkau meninggalkan. Tapi mulailah yang teringan. Makanya Nabi pernah mengatakan begini, kalaulah engkau satu saat futur nih, melemah setelah engkau semangat, melemahnya harus tetap dalam keadaan mengikuti sunnahku. Misal,
Mungkin sholat tahajudnya lagi nggak semangat, tapi jangan sampai sholat subuhnya teka masjid. Tetap dia ke masjid. Mungkin teka masjid tapi tetap dia sholat subuh. Jangan sampai futur menyebabkan kita meninggalkan yang wajib. Itu bahkan engkau itu halikun, engkau akan celaka. Kemudian poin keempat, carilah sahabat-sahabat atau lingkungan orang-orang yang soleh yang bisa mendukung kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Baru tutup dengan kita memohon kepada Allah supaya hati kita tetap teguh dalam menjalankan perintah Allah. Sudah 9:30, kalau ada hal yang mau disampaikan, Mayar Nukamari terjadi pertanyaan teh, dipersilakan. Ayah 5 menit lumayan. Kalau tidak ada, skip. Ya yang dulu kan saya ke emplu ya mah, paling ke batuk ya. Kalau teman-teman di sini silakan ada yang mau ditanyakan. Ada MC yang siap menjawab silakan. Bukan aku dong Ustaz. Jawab beda gampang. Iya jawab aja. Ada yang mau bertanya? Ya kalau tidak ada tong maksakeun. Betul. Ya. Silakan. Ladies silakan kalau ada. Enggak ya? Alhamdulillah. Berarti sip. Nyimak Ustaz. Alhamdulillah. Terakhir mungkin Ustaz ada. Mana? Oh ada tuh silakan. Oh di belakang, ya Allah. Sebutkan nama. Nama. Domisili. Sama apa lagi Ustaz? Hobi. Nah, pertanyaannya menarik ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian. Oh masih Rian ya, alhamdulillah. Mau bertanya soal tadi pembahasan ilmu Pak Ustadz ya. Oke. Mungkin saya sering baca juga di Al-Quran tuh banyak kalimat-kalimat yang dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Terus untuk zakat itu ada berapa atau apa ada sih pilihan gandanya enggak? Zakat itu zakat ini yang diutamakan atau yang diharuskan tuh zakat apa gitu? Keterangannya. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat tuh yang mana, yang apa aja gitu. Kurang penting. Tuh, jadi ini yang saya sampaikan itu ilmu itu bukan hanya motivasi, tanu kita jarang ya. Gini, petunjuk Al-Quran ada yang sifatnya itu global. Contoh, aqimus sholat. Ulah diartikan aki wungkulnya, dinima tenanawan itu. Aqoma yukimu iqomah. Itu bukan hanya mengerjakan. Maka diartikan mendirikan itu sebenarnya kurang enakan. Karena aqimus sholat itu artinya melaksanakan sholat dengan sempurna rukun dan syaratnya. Di Quran nggak disebutkan bagaimana sholat itu. Yang ada nanti di hadis. Ini agak menyimpang sedikit. Yang lagi rame kan. Ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berluas-luaslah dalam majelis. Maka berikan keluasan, maka Allah akan memberikan keluasan kepada kamu. Diartikan sholat berjarak. Gitu kan? Nuker rame ayeuna, nuker rame gitu. Menafsirkan Quran itu nggak bisa semaunya. Itu kan babna majelis. Saya kasih contoh yang lain. Gini, bayi merada rame ya tinggal. Oke ya. Boleh nggak kita sholat menghadap ke sana? Menghadap ke timur, boleh tidak? Hari Allah nggak ada emang dari di timur? Kita ke utara boleh nggak? Allah emang nggak ada di utara. Jadi Allah mah hanya di kiblat saja. Berarti kita menyembah kiblat dong. Nah kan gitu. Lihat dong Qur'annya. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Milik Allah timur dan barat, kemana saja kamu menghadap di situ ada Allah. Berarti sholatnya menang kaditunya. Tinggal ayat Qur'an. Makanya penting teman-teman sekalian baca Quran, memahami Quran harus menggunakan metode tafsir yang benar. Harus bagaimana menafsirkan Quran itu dengan benar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan pikirannya, benar salah. Dan itu menyesatkan.
Bisa jadi kan orang baca tuh Quran, ayat di Quran loh, sholat tuh kita menghadap kemana saja boleh kok. Tuh, itu bahaya itu. Contohan aja deh. Fankihu ma tobalakum minan nisa, masna wasulasa waruba. Nikahi perempuan yang kamu cintai. Berapa? 2, 3, 4. Nu di dia mah di skipnya, tong dibahas. Kayak bisa itu diondang deh. Nikahilah perempuan yang kamu cintai. Boleh nggak menikahi istri orang lain? Yang penting mah aku cinta kok. Lihat tuh ayatnya, nikahilah perempuan yang kamu cintai. Boleh menikahi adik sendiri? Boleh, yang penting kan dicintai. Boleh menikahi saudara sendiri, bibi sendiri, nu penting mah sok cinta gitu kan. Makanya nggak bisa kita memahami satu ayat ini tanpa kita melihat dibandingkan dengan ayat yang lain. Ternyata di ayat yang lain kita dapat informasi bahwa nggak semua perempuan yang kamu cintai boleh kamu nikahi. Disebutkan kan diharamkan menikahi ibu-ibu kamu. Kemudian saudara perempuan kamu, anak perempuan kamu, anak saudara laki-laki atau saudara perempuan kamu. Lalu diharamkan menikahi dengan saudara sesusu. Diharamkan menikahi 2 saudara perempuan, adik dan kakak sekaligus. Haram juga menikah istri orang lain. Gitu kan, itu haram. Nah, ini penting bagaimana memahami satu ayat dibandingkan dengan ayat yang lain. Sama dengan tadi, aqimus sholah. Bagaimana tata cara sholat? Lihat ayat yang lain, kalau tidak ada, Rasulullah diutus itu untuk menjelaskan Al-Quran. Maka Rasul kemudian menjelaskan bagaimana cara aqimus sholah. Sama dengan tadi wa'atuz zakah. Bagaimana petunjuk zakatnya? Kita nggak menemukan persentase zakat di dalam Al-Quran. Makanya selain memahami Quran, kita harus memahami sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi di sini di antara fungsinya ada menjelaskan Quran. Nah, ketika Rasul diperintahan aqimus sholah, Rasul menyampaikan dan kemudian diringkas oleh para ulama, zakat adalah kewajiban tertentu pada harta tertentu, dikeluarkan dengan kadar tertentu kepada orang tertentu. Itu zakat. Jadi kewajiban tertentu pada harta tertentu, artinya enggak semua harta. Kemudian dengan kadar tertentu, artinya ada ukurannya. Dikeluarkan pada waktu tertentu, artinya ada yang terikat oleh waktu kepada orang tertentu. Nah, zakat secara umum dibagi 2 nanti. Terkait dengan diri disebutnya zakatul fitri. Dikeluarkan setiap tanggal 1 Syawal. Yang kita sering bayar di sejak Ramadan ya. Nah, ini terkait dengan diri. Berapa? Dikeluarkan 1 sok untuk setiap muslim, baik dia anak kecil ataupun orang dewasa, baik perempuan ataupun laki-laki. 2, zakatul mal atau zakatul amwal, zakat yang terkait dengan kepemilikan harta. Ternyata enggak semua kepemilikan harta ada zakatnya. Nah, para ulama memperinci dari apa yang disampaikan oleh Nabi, ada zakat yang terkait dengan simpanan emas dan perak. Dinar dirham, kalau sekarang bisa jadi uang. Di sini nanti terikat 2 hal, ada nisab dan ada haulnya. 2, zakat terkait huli atau perhiasan, sama emas perak. Walaupun punya berlian, punya intan, gak ada zakatnya, hanya emas dan perak di sini. 3, zakat tijaroh kaitan dengan jual beli. Kemudian 4, kaitan dengan zakat ziro'ah atau pertanian. Kemudian ada juga nanti peternakan. Kemudian yang langka nih, barang tambang. Kemudian harta, kalau bahasa kita mah harta karun. Jadi ketika kita menggali menemukan harta yang berharga. Nah, ini harta yang ada ketentuan zakatnya. Maka ketika Nabi menyebutkan wa'atuz zakat, maka menyentuh pada 2 tadi. 1, terkait dengan zakat diri, zakatul fitri atau zakat fitrah bahasa kita. 2, zakat terkait dengan kepemilikan harta. Nah, kalau yang ditanyakan itu saja, maka ya itu saja jawabannya. Jadi maksud wa'atuz zakah, zakat kaitan diri dengan zakat kaitan dengan harta. Begitu. Oke, semoga menjawab ya Kang ya. Ada lagi?
Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau mau ikut menjawab boleh. Wah, berat. Ada lagi kalau nggak ada kita cukupkan? Skip, alhamdulillah Wah, lah. Gitu. cukup. Ustadz terakhir mungkin ada konklusi buat kita semua Ustadz. Ya. Silakan. Jadi lemah setelah semangat tuh jangankan kita para sahabat pun pernah mengalaminya. Mungkin kita nanti sekarang lagi fase semangat, satu saat kita mungkin akan mendapatkan fase di mana kita melemah, di mana kita malas. Maka Nabi hanya memberi saran begini, ketika kita mulai melemah, melemahlah sambil tetap melaksanakan sunnah. Melemah untuk bangkit kembali seperti orang yang sakit. Dia melemah sementara, tetapi setelah dia sakit, kemudian dia harus kembali bersemangat. Orang akan kembali bersemangat ketika dia tahu bahwa apa yang dia lakukan akan bermanfaat buat dirinya dunia dan akhirat. Maka teman-teman boleh satu saat melemah, istirahat sebentar, mundur sebentar, kendor tapi buru-buru tarik. Ngulur kalau untuk menarik itu luar biasa. Lihat layang-layang, asal jangan putus layangannya. Kan suka diulur helanya, diulur, sudah diulur gimana? Ditarik dengan keras, akhirnya dia bisa mengalahkan musuh, begitu. Jadi kalau untuk mengulur, kalau bahasa saya, mengulur untuk ancang-ancang untuk maju nggak masalah. Tapi jangan sampai mengulur untuk putus. Karena bahaya kalau sudah jadi layangan putus mah ya. Jadi mengulur untuk supaya kita rehat, menghela napas sejenak, lalu kemudian dia kembali untuk bersemangat, itu yang diharapkan oleh Nabi. Selama tadi 5 hal tadi mudah-mudahan kita kerjakan, kalaupun futur lemah, mudah-mudahan lemahnya bisa segera untuk bersemangat kembali. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa dipertemukan kembali. Mohon maaf andai kata ada hal yang berkenan, yang kurang berkenan. Silahkan teman-teman untuk berdoa tadi dalam hatinya masing-masing. Minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silahkan berdoa dalam hatinya sing kuat dan berdoalah seperti apa yang Rasul ajarkan. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan sekuat apapun godaan setan yang ingin melemahkan kita, kita tetap bisa istiqomah di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.